Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, tante-tante, om-om, bangun, masak, masak. Selo, kita mau bikin apa hari ini? Cimol. Tahu cimol apa? Aci dicemol. Aku kan tanya ya sama temanku, dia kan orang Pangandaran. Jadi dia ngerti bahasa Sunda. Katanya aci dicemol artinya aci dicubit gitu loh. Adonan acinya dicubit. Nah, untuk teman-teman yang vegan, teman-teman yang vegetarian, I know susah banget kita cari makanan atau cari cemilan yang gitu kan. Nah, why not kita bikin sendiri. Tapi hari ini cimol yang kita berbeda karena ini adalah resep uji cobanya si Selomita. Namanya adalah cimol ciki. Jadi cimolnya beda dari cimol-cimol yang biasa kalian makan karena ini cimolnya garing kayak kerupuk. Bahannya cuma tepung sama air kan sebenarnya. Tepung sama air panas. Mari coba kita intip bahannya. Fufang juga ngintip kita dari belakang. Bagus. Tepungnya itu selalu 1:1 dengan air mendidih. Harus air mendidih. Udah nggak usah banyak cincong ya. Seciprut bawang putih cincang. Terus udah gitu ada lokio, ada cabai merah. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai 3 ini, oke, skip, nggak usah ya. Nah, ini cuma buat warna-warna aja sih sebenarnya, kalau nggak mau skip. Terus udah gitu si Selomita kasih tahu kalau ini itu harus dimasak sama air mendidihnya. Nah, ini kita pakai pancinya Denny yang ada di Shopee. Ini kalau misalnya pakai panci kaca begini ya, harus masukin dulu isinya, baru nyalain. Nggak boleh nyalain dulu baru masukin isinya ya. Bawang putihnya, terus masukin ladanya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau ada rasa, teman-teman bisa kasih garam atau gula sedikit, suka-suka temen ya rasa-rasanya. Kalau nggak mau juga oke, you can skip it. Ini harus benar-benar mendidih, super didih. Nah, ini udah kun nih, udah mulai kun gitu kan, udah mulai menggolak. Tahu nggak sih kun tuh apaan? Mendidih beb, udah naik gitu loh. Oke, kita matiin. OMG. Oke, sedikit karena ini air panas menggolak ya, jangan gaya-gayaan langsung pakai tangan ya, melepuh yang ada kalian. Pakai sutil, sedikit demi sedikit, sambil nyanyi nggak sih, ya kan? Enggak, ini kita nyanyinya putih bersih. Ini tepung beras brand kan? Bukan, tapioka. Apa-apalah, satu company. Siram ya pakai air panas ya. Ini kok misalnya pas di adegan-adegan gini kok kalian ngerasa iya apaan sih, lengket-lengket ya, emang kayak gitu. Namanya juga aci lem. Nah, Uco Butet, resep hanyalah resep semata. Cak tengok nih. Tuh kok kita pegang ini kan masih lengket parah. Kata Selo nggak boleh, Sel. Jadi harus diapain? Tambahin tepung dikit-dikit. Biar gampang diulenin nanti. Sampai dia adonannya kayak gini. Dia udah bisa dipulung pakai tangan. Tuh kayak gitu. Ya, kalau misalnya belum bisa dipulung berarti belum. Ya, kalau masih lengket-lengket tambahin aja tepungnya. Oke. Nah, kita tuh jadi nanti ada cara gorengnya ada 2 ya. Yang pertama nih kita mau bikin yang ciki. Yang satu lagi nanti kita bikin yang aci yang garing lembut. Oke. Sekarang kita bikin yang ciki dulu. Kalau yang ciki bikinnya ini kayak bikin onde-onde tapi kecil-kecil aja, sekecil-kecilnya. Nah, ini kita pulung kecil-kecil kayak gini. Habis itu kita harus rendam mereka di minyak. Dan ini tuh kalau paling enak ya masak cimol kayak gini, itu ngerendamnya sama minyak yang udah pernah dipakai, jangan minyak baru. Apalagi kalau misalnya habis ngegoreng tempe bacem, enak gitu rahasianya cimol enak. Jadi jangan pakai minyak baru. Nah, terus satu lagi itu dia tuh jenis acinya tuh aci yang lembut, yang garing. Jadi tuh dia masih kenyal-kenyal gitu. Nah, kayak gini aja, dicemol sembarangan aja gitu. Gak usah bagus-bagus, gak usah terlalu dipulung gimana. Nanti dia semakin aur-auran bentuknya gitu ya. Dia semakin luar-luarnya tuh kayak keriting, garing gitu, enak. Tuh, dicemol aja sembarangan. Gak usah terlalu bagus kalau ini nih. Tuh, cemol gitu kan. Emang gede-gede ini, semok-semok gitu.
Ntar tinggal kita goreng. Kalau ini mah nggak usah direndam ya, Sal? Nggak usah. Nggak usah. Langsung nyalain. Kalau ini ngegorengnya kayak heboh kali gitu, kayak perang dunia ke-60 gitu. Jedar gitu. Pasti meledak, dan semakin dia meledak, semakin keriting, semakin garing, semakin endes surendes. You know endes surendes. Nah, ini kita nyalain, tapi pakai api paling kecil. Cak, tengok lah kan, paling kecil kan. No play. Nah, biarin aja nih, 1000 abad baru matang kan, apa jadi fosil nanti. Masih tetap sama. Nih teman-teman, lihat nggak sih, dia udah ada buih-buih kayak gitu kan, kayak seolah-olah tuh acinya ngeludah. Nah, kalau orang tuh udah pada ngeludah kan, udah pada berkombur mereka kan. Apinya lebih kecil dari api sedang ya, gedein dikit aja. Udah, silahkan dioseng-oseng busa lo, biar bulat mereka. Tuh kayak gitu loh, kelihatannya kayak kacang sukro ya. Ntar mereka tuh gede-gede ya, tuh kayak anak-anak kecukupan gizi harian, nanti jadi gede mereka, digemoy-gemoy jadi semok. Mereka tuh makin lama makin gemoy ya. Udah biarin aja sampai dia tuh bener-bener garing kayak cikibol, kayak mana. Nanti tuh dia keras ya. Jadi kalau misalnya masih lembek-lembek gitu, kalian jangan angkat. Tunggu sampai tuh kulitnya tuh keras, kayak bunyi tok 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 kalau diketok gitu ya. Kalau misalnya masih kalian kayak gini, kayak masih lembek-lembek kayak gitu ya, belum lah. Mampus kalian kan, kena aku pukul-pukul. Nih sampai kayak gini nih. Tuh tok tok tok, permisi, sampai kayak kayu, sampai sekeras kayu. Itu baru udah. Maksudnya serok gitu. Nah, diserok. Yang wanita macam apa sih? Wanita cimol. Coba. Kumis cukur tuh, Iya, kumis. sini. Inilah Ciki Cimol. Kelihatan nggak? Kedengeran nggak sih? Tuh. Ini tuh udah kayak kacang sukro, udah kayak ciki ini. Ayo kita gunting. Nah, ini kalau misalnya udah adem baru dimakan ya. Kalau ntar lodoh. Tuh, dia mah bener-bener garing kayak kacang sukro. Tuh. Kayak kerupuk. Jadi sama sekali udah nggak ada kenyal-kenyalnya. Nah, sekarang kita mau bikin versi kenyal ya. Nah, ini dia kalau yang versi membahayakannya ya. Aku mau kabur dulu. Soalnya dia bisa meledak kalau ini. Ini nanti bakalan lembut, dalamnya kenyal-kenyal dan luarnya garing, lembut banget. Aku mau kabur dulu, gengs. Doni, ituin, balikin. Sudah mekar, gengs. Gemoy-gemoy tuh. Dia jadi gemoy. Sebentar lagi dia akan meledak. Tuh udah garing gitu kan. Nah udah tuh diangkat. Tapi nggak boleh sampai terlalu keras ya dia. Asal garing aja deh, kayak di krok srok. Udah kayak gitu. Kita makannya jangan banyak-banyak, takut nanti sakit leher. Kan hari ini mau melanjutkan story time. Biar nggak sakit leher, nanti kita minum. Enak gak, garing nggak? Garing, enak. Bukan yang ciki. Oh, belum matang. Iya, astagfirullahaladzim. Aku takut, gengs, kalau goreng-goreng gitu. Aku tuh nggak ahli menggoreng ya, makanya aku jarang bikin makanan yang digoreng-goreng gitu, biar nanti nggak sakit tenggorokan, lehernya nggak langsung. Kita minum yang teh ya, kita minum krisantemum. Apa sih bacanya? Sumpah deh, itu the golden flower. Tahu ah, granule dari SSA. Gerah banget abis ngegoreng. Aku nggak kuat kalau kayak gini panas, walaupun udah nyalain AC aku nggak bisa. Aku harus membuat diriku dingin. Segera ucok butet. Nggak bisa kalau nggak, aku naik darah. Snewen bawaannya panas. Tuh, satu badan Mei pakein Four Seasons Medicated Oil. Ambil minyaknya, Four Seasons Medicated Oil, gosok terus minyaknya. Kayak gini ya, kita langsung dingin satu badan, kayak di pegunungan Alpen, berasa di Swiss. Tahu nggak? Langsung berasa di Sillingshire. Tahu di mana? Kumpulin duit, beb, biar bisa jalan ke sana. Tuh sampai kaki-kaki juga semua. Biar dingin. Ya, jadi kalau bisa masak gerah,
biar kelihatannya tetap adem, tetap cantik walaupun belum mandi. Bodoh. Ambil minyaknya. 4 season medicated oil. Ambil minyaknya, gosok terus minyaknya. Itu hashtag Japmena yang bikin. Sebodoh. Makan ya. Nah, kita ini ya santai aja geng, kayak ibu-ibu lagi curhat, tau gak sih kalau lagi cerita gitu kan. Kalau yang ini tuh dia garing, nah, kayak kerupuk. Ingat ya, harus minyaknya dari belum nyala sama sekali, rendam dulu baru nyalain, paling kecil sampai udah meludah-ludah baru gedein dikit. Habis itu udah nggak usah digede-gedein lagi. Nah, biarin sama matang. Nah, kalau ditanya Mei suka versi yang mana, Mei suka versi yang ini, soalnya ini lembut banget. Tapi luarnya garing. Dan dia tuh kenyalnya nggak terlalu pegel gitu ya, kayak makan sendal jepit, tau nggak? Nggak kelar-kelar makan cimol tuh. Enggak, dia benar-benar lembut banget kayak hatinya Japmena. Anyway, sampai mana kemarin cerita? Saya catat, tenang aja. Ini terakhir daun melinjo, ceritanya sampai raja-raja, dewa-dewa semuanya udah agree ya kalau misalnya dewa-dewa langit ya. Poseidon kan terakhir kan masih bete, masih kesel sama Desye ya. Poseidon kan di laut ya, jadi dewa-dewa yang di langit itu sudah agree, biarin deh dia pulang lagi tuh sama istri tercinta. Untuk yang ketinggalan cerita kemarin, jadi tuh Mei tuh cerita tentang raja dan ratu di kerajaan Ithaka yang terpisah. Rajanya namanya Odysseus, ratunya namanya Penelope. Mereka terpisah karena si Odysseus ini harus ngebantuin perang, ngambil si Helen ya, perang Sparta yang terkenal itu ya, Troy. Oke, lanjut lagi ya. Nah, udah nih, dewa-dewa udah setuju, udah agree. Athena udah angkat bicara, Athena udah ngomong ya, harus kembalikan si Uco itu, kembalikan, gak usah baik cincong. Saya minum dulu ya. Teh kembangnya. Enak. Kalau SSA pasti enak, gak mungkin gak enak ya. Yang pasti kalau SSA enak, betul. Mau dong aci yang kenyal-kenyal nanti, tapi yang matang bu, jangan sembarangan nggak dinyalain bu. Iya. Yang garing bu, luarnya kayak kemarin bu. Yang itu gimana rasanya? Enak kok. Ngemeng-ngemeng, resepnya si Selo enak ya. Hauce, kalau Athena udah ngemeng, harus. Namanya juga Jung Mama, dah. Langsung kan, udah ada yang lain. Oke Jung Mama, suka kau. Uco harus pulang. Nah, si Uco pulang. Terakhir kan ceritanya kan mereka kan semua mati tuh ya, prajurit-prajurit jahatnya itu kan, gara-gara cuman perkara sapi, metong mereka semua. Nah, yang terselamatkan hanya Odysseus. Dia terdampar di satu pulau, dia nggak sadarkan diri. Akhirnya di sana dia diselamatkan oleh seorang dewi cantik, dan dewi ini anaknya Titan Atlas ya. Dewi cantiknya siapa namanya? Calypso. Nah, di sini dia 7 tahun. Lama kali bu, 7 tahun. Ya emang tuh laki juga ya kalau dikasih yang cantik-cantik dikit, esek-esek dikit aja. 7 tahun lah dia di sana kan. Esek-esek tapi nggak nikah karena dia tahu istri cuma boleh 1, pacar mah nggak apa-apa banyak. Astagfirullahaladzim, pria macam apa ini? Ya namanya juga mitologi kan, cerita belum tentu benar. Gak usah ditiru-tiru kelakuannya itu ha. Lanjut. Sama Calypso punya 2 anak ya. Again mereka nggak nikah. Kalau bahasa kitanya tuh umbul kebo gitu kan kasarnya. Oke. Setiap dia kan ngelihat laut gitu dia sedih ya. Dia pengen pulang ke Ithaka. Dia inget si Telemachus, dia inget Penelope, pengen pulang. Ya kayak mana ya, si Calypso tuh juga kasihan juga ya, tapi nafsu cinta sebodoh
Yang penting si Uco ada di sini. Udah mau pulang kayak kan ada aku, ada Nana. Masa sih nggak happy? Tapi tetap aja loh dia nggak happy loh. Dia tetap mikirin ratunya, ratu kerajaannya dan ratu hatinya. Aku ratu siapa? Aku minum dulu. Krisan minum granule. Yang paling enak hanya yang dari SSA. Yang paling enak hanya yang dari SSA karena ekstra the golden flowers-nya paling banyak. Cocok nggak tuh? Anyway nih aku satu badan dingin banget ya. Aku harus matiin AC kalau nggak aku bisa gila. Mana sih remote AC? Ini si medicated oilnya sudah bekerja. Sekarang aku rasanya udah kayak di pegunungan Alpen ini. Halu. 7 tahun di sana, akhirnya Zeus ngeliat, kayaknya nggak bener nih ya si Calypso, anak orang tahan-tahan. Ngarang-ngarang dia hidupnya tuh, mana ada cerita tuh, ya kalau Calypso sama Odysseus nggak ada di mana-mana Odysseus dan Penelope. Kan waktu itu kan dewa-dewa kan udah bersekutu dan udah sebahasa ya, udah ngomong kan, Athena kan udah buka suara, dia harus pulang. Jadi akhirnya si Zeus ngirim Hermes, pergi turun itu ke pulau tuh, kasih tahu tuh si Calypso jangan ngarang-ngarang hidupnya, suruh pulang anak itu, jangan dakjal ya, laki orang tahan-tahan, nggak ada laki lain aja di bumi, cari sana. Si Calypso itu dia sempat ngerayu si Odysseus ya, Odysseus, kalau kamu nggak kembali ke Ithaka, kamu akan kuberikan keabadian, hidup selama-lamanya menjadi pendampingku, karena aku dewi, aku butuh dewa. Aku butuh siapa? Entahlah. Turun lah si Hermes. Butet, jangan macam-macam. Itu Big Boss Zeus sudah ngomong, orang tuh harus pulang. Jangan kau tak pikir tahan-tahan di sini, hancur kau, nanti mati kau nih sama si pulau. Usah aneh hidup kau. Pulangkan ini manusia. Akhirnya dia sedih mendengar kabar itu, tapi ya kayak mana ya, yang namanya pria yang dicintai itu harus pulang kan. Ya udah ya harus pulang. Aku keren ya gaya aku ya. Gaya kali aku nih. Ya harus pulang. Nggak boleh ya. Kalau di mitologi Yunani itu mereka takut banget sama dewa ya. Jadi nggak boleh melawan ya. Dan si Calypso ini cuman kayak dewi-dewi yang pangkat rendah gitu loh. Jadi ya udahlah. Harus nurut sama dewa yang pangkat atas, dewa atas. Akhirnya dia diizinin pulang. Odysseus pakai cuman perahu kecil, perahu yang gak seberapa itu, perahu kayu. Akhirnya dia pulang melewati samudra. Nah ingat jauh-jauh hari Mei udah pernah cerita ya, tahun lalu tuh Mei udah pernah kasih tau kalian. Tahun lalu, iya kalau masih inget neuronnya. Poseidon itu raja laut ya, dia tuh dewa laut. Poseidon kan masih enek tuh sama kelakuannya mereka kan terakhir. Poseidon masih enek ya, jadi begitu tahu itu di laut ada Odysseus, melewati area kekuasaan aku, berani-beraninya si Dajjal nih kan, datang lagi ke sini, gak takut mati orang nih. Kutuknya kan langsung kan dibikin itu air laut gonjang-ganjing kan. Akhirnya kapal yang gak seberapa itu, tadi kan Mei udah ngomong kapalnya gak seberapa, hancur ya. Again and again dia cuman bertahan di sebatang kayu. Itu juga udah hidup hampir mati ya, udah setengah hidup setengah mati, ngembang ngempis. Dan di laut ini ada seorang dewi, dewinya baik banget. Dewi, kaulah hidupku. Leucthea, dia dewi yang sangat amat baik dan dia tuh iba ya. Jadi dia tolongin, dia kasihan sama Odysseus ini ya. Aduh, kenapa lagi sini si Poseidon dan nenek aja nih mau kasih mati-mati orang nih. Dia pergi tolong itu kan. Dia kasih selendang, dimana selendang itu bisa ngebantu si Odysseus untuk ngapung. Ceritanya kayak pelampung ya, luar biasa. Pelampung, oke. Pelampung. Sampai akhirnya dia terdampar di satu pulau. Lagi Mei, iya. Pulau ini tapi pulau manusia ya. Ini sebuah kerajaan. Dia mau mati gitu kan, pingsan. Ternyata ini adalah pulau
dimana ada seorang raja yang bijaksana, nama rajanya Arkinus. Ingat, si Odysseus ini udah ditakdirkan harus pulang ya. Dia ketemu sama anaknya raja, ditolongin sama anak raja, dibawa pulang ke kerajaan. Akhirnya dia sadar dan dia menceritakan kisah yang panjang itu. Panjang sekali. Sumpah, kalian tuh pernah lihat gak sih orang tuh makan cimol baik gaya banget di YouTube channel orang lain itu? Gak ada kan? Sebenarnya sini dong orang makan cimol. Ciki cimol terlalu baik gaya. Sampai mana tadi aku lupa? Oh ya, dibawa pulang. Mereka semua iba ya. Akhirnya raja bilang gini, ih gimana lah ya Wel, masa lagi cerita aku baterainya habis. Emang dakjal. Terus kan banyak orang yang simpati ya, pejabat-pejabat sana simpati sama kisahnya. Dia dianterin pulang, dikasih hadiah banyak banget sama orang-orang dari kerajaannya itu tadi kan. Raja Arkinus juga pula ngasih hadiah. Ratu kasih hadiah ya. Semua kasih hadiah. Semua kasih hadiah. Dia nggak mau bobo, dia senang, dia nggak mau bobo, dia mau istirahat. Selama perjalanan dia buka matanya tuh gede-gede ya. Tapi Athena ngeliat, Athena mau dia istirahat. Jadi di magic dikasih tidur orang tuh, tidur. Ini namanya Dewi, udah begini mau apa kau? Tidur ya tidur, ya kan? Gak usah baik cincong. Akhirnya dia tidur udah sampai Ithaka pun dia masih tidur ya. Itu awak kapalnya pun gak pusing pula. Semua hadiah-hadiahnya itu dilempar di pinggir pantai sama diadanya taruh pantai gitu kan. Bye dakjal, ogut balik yo ke kerajaan. Dia emang gak tahu bahwa tidur aja dia pasti. Sengaja Athena itu tidurin dia. Karena apa? Takut dia tuh mati terkejang-kejang. Tahu istrinya itu. Istrinya kenapa Mi? Istrinya kenapa Mi? Bersambung aja ya. Udah, bersambung aja ya. Masalahnya nggak? Kalau tahu istrinya itu. Istrinya itu sedang dalam kesusahan dan kerajaannya ini ditinggal 20 tahun itu bukannya bagus ya. Terjadi sesuatu di sana. Sesuatu apa? Di next video. XX gosip di. Bye. Emang ngeselin. Karena sesuatu yang ngeselin itu sebenarnya nggak ngeselin itu juga sih. Panas coy. Mana nih Mbak yang udah dari tadi? Masih terlalu panas sayang. Kan diangkat. Mati dong gue. Nah, ini adalah apa ini namanya? Cimol. Cimol. Kalau ini bukan ciki cimol, kalau ini beneran cimol. Sebenarnya sih rasanya kayak cireng, cuman dia lebih kecil aja. Kalau yang ini luarnya garing, terus dalamnya kenyal-kenyal, tapi kenyal-kenyal tuh kayak lembut banget. Selembut hati Japmena. Dalamnya aci. Ya iyalah, dalamnya aci. Kalau dalamnya permata berlian kalian bingung. Tuh kan, tipikal aci. Tuh. Nih, krisannya aku kok nggak kayak Meme ya. Kok Meme warnanya coklat banget? Soalnya Meme pakein lohan kok. Tentu yang dari SSA juga. Kok gitu? Ya suka-suka aku dong. Aku kan bartendernya. Ya mau ku tambahin lohan kok kek. Mau aku tambahinkan lohan kek. Mau aku masukin cucuk-cucuk fufang kek. Suka aku. Yang penting kan enak dan tetap berkhasiat. Harus kayak gitu banget ya? Iya harus. Ada gak sih orang tuh minum krisan kayak gini nih? Anjir, coba banget weh. Karena mau sikat gigi.
Jangan ditiru. Nanti digamparnya kalian bolak-balik sama mama kalian. Udah ya. Takutnya kalian terlalu cinta sama Mei kalau terlalu lama. Ih, gigiku bagus ya.